Pria ini namanya Juha. Dulunya dia adalah atlet MMA pemegang gelar juara se-Asia. Tapi gara-gara berantem dengan wasit, karirnya jadi hancur. Sekarang hidupnya luntang-lantung. Di umur 40 tahun ini, dia tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya tempat tinggal, dan juga jomblo. Dia juga hidup sebatang kara tanpa keluarga. Ibunya meninggalkannya waktu masih kecil, sementara ayahnya sedang dipenjara. Ibu tua ini namanya Insuk. Semenjak suaminya meninggal, dia jadi single parent dan harus membesarkan anaknya yang bernama Jinte seorang diri. Meski menderita autisme, Jinte bisa dibilang anak jenius dan jago main piano. Padahal dia tidak pernah belajar. Dia tidak tahu caranya membaca not atau kunci-kunci lagu. Tapi sekali mendengar musik, dia langsung hafal dan bisa memainkan pianonya. Di sisi lain, di sanggar pelatihan tinju, terlihat Juha baru saja selesai latihan dan membuat lawannya babak belur. Di kantor, atasannya marah-marah karena Juha menghajar anak tadi dengan berlebihan. Anak itu minggu depan mau ada turnamen penting, dan jika cedera parah begini, maka dia batal ikut. Karena kesalahan fatal ini, atasannya pun memecat Juha. Sepulang dari sanggar, Juha mampir dan menghabiskan waktu di toko komik sampai ketiduran. Malamnya, di rumah, setiap kali Insuk pergi kerja, Jinte selalu main bareng anak cewek tetangga bernama Sujung. Karena dari kecil mereka terbiasa ditinggal orang tua, mereka jadi sangat akrab. Sujung bahkan pernah memaksa kalau sudah besar nanti, Jinte harus menikahinya. Jinte yang autis hanya menjawab iya dengan santai. Tengah malam, saat hujan deras, Juha mengajak temannya makan di sebuah kedai. Kebetulan kedai itu adalah tempat Insuk bekerja. Ketika Juha dan Insuk saling bertatapan, mereka berdua terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Juha langsung pergi dari sana. Insuk lalu mencoba menahan dan memastikan apakah pria di hadapannya itu benar-benar Juha, anak kandung dari suami pertamanya yang dulu pernah dia tinggalkan waktu masih kecil. Saat kedai tutup, mereka berdua dengan wajah bersalah. Insuk bertanya bagaimana kabar Juha, apakah dia sehat, makan teratur, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Insuk sangat khawatir sekaligus senang karena sudah puluhan tahun tak bertemu. Namun, Juha tidak menjawab satupun pertanyaan. Dia hanya terdiam, kecewa, dan tidak mau menatap wajah sang ibu. Setelah mereka berpisah, di jalan Juha mabuk parah. Esok paginya, Insuk terus-terusan kepikiran saat Jinte masuk dan berbaring menemaninya. Ibu menceritakan soal Juha. Mendengar itu, Jinte senang, ternyata selama ini dia punya kakak. Malamnya, di rumah sakit, saat baru sadar, Juha bingung kenapa dia ada di ruangan pasien VIP. Melihat pasien kritis tiba-tiba langsung sehat, padahal lehernya patah dan badannya babak belur, suster pun kabur ketakutan. Besok paginya, Juha segar bugar seperti tidak pernah tertabrak mobil. Pagi itu, dia diundang datang ke rumah seorang wanita kaya bernama Gayul. Gayul yang kemarin menabraknya. Saat sedang makan, bukannya minta maaf, Ibu Gayul malah menuduh Juha sengaja menabrakkan diri demi bisa mendapat uang. Mendengar ucapan Ibu Gayul, Juha tersinggung lalu pergi tanpa meminta uang sepeser pun. Malam hari, Insuk menemui Juha yang sedang kerja serabutan membagikan brosur. Saat sedang duduk berdua, lagi-lagi Insuk bertanya seperti kemarin, apakah Juha sehat, makan teratur, tidur nyenyak, dan jika belum punya tempat tinggal, ibu akan sangat senang kalau Juha mau tinggal bareng di rumahnya. Awalnya Juha menolak, tapi karena tidak tega melihat wajah sang ibu, akhirnya dia mau. Ketika sampai rumah, Insuk memperkenalkan Juha ke adik tirinya, yaitu Jinte.
Namun ekspresi Juha cuek seperti tidak mau mengakui Jin-tae sebagai adiknya. Setelah berkenalan, In-suk menyuruh Juha tidur di kamar Jin-tae. Sementara Jin-tae akan tidur bersama In-suk. Tengah malam, saat sedang tidur, Juha kaget karena tiba-tiba Jin-tae ada di sampingnya. Karena ngigo berisik, Juha pun menabok Jin-tae sampai pingsan. Besok paginya, saat sedang nongkrong di taman, teman Juha menawarinya kerja sampingan jadi lawan tanding seorang atlet MMA dengan bayaran 200.000 won. Tapi karena Juha sudah lama tidak latihan dan lawannya adalah atlet MMA profesional, meski sudah diperingatkan, Juha tetap nekat mengambil kerjaan itu. Sepulang ke rumah, waktu melihat Juha, Jin-tae buru-buru memakai pelindung kepala karena takut ditabok lagi. Selesai mandi, Juha iseng ikutan main PS bareng Jin-tae dan Sujung. Gara-gara kalah terus, Juha kesal lalu pergi. Saat Juha sedang kerja membagikan brosur, asisten Gayul datang menjemputnya. Di restoran, Gayul menjelaskan bahwa dia merasa bersalah atas kejadian kemarin. Gayul cerita bahwa malam itu dia sedang sangat frustasi. Dia ngebut sekencang-kencangnya ingin mengakhiri hidup, tapi malah tidak sengaja menabrak Juha. Sambil menunjukkan kaki palsunya, Gayul bilang dulu dia adalah korban tabrak lari hingga kakinya harus diamputasi dan karirnya hancur. Gayul hanya tidak ingin lari dari tanggung jawab seperti orang itu. Jadi sebagai permintaan maaf, dia menawarkan uang sebesar 2 juta won. Melihat ketulusan Gayul, Juha pun akhirnya menerima uangnya. Di rumah, Juha teringat dengan idolanya, legenda petinju bernama Muhammad Ali. Juha lalu menempelkan kertas di lemari bertuliskan kalimat motivasi dari Muhammad Ali sebagai penyemangat. Dia yakin suatu saat nanti dia pasti akan bisa kembali menjadi atlet MMA profesional dan meraih gelar juara seperti dulu. Malamnya, waktu baru pulang nongkrong, Juha melihat ibu sedang menunggunya di depan pintu sampai ketiduran. Karena sudah tidak tahan lagi, Juha yang muak pun menyuruh In-suk berhenti berlebihan. Kalau mau perhatian, harusnya dari dulu saat dia masih kecil. Sebesar apapun perhatian In-suk sekarang, jangan harap dia mau memaafkan dosanya di masa lalu. Kalau dia tinggal di sini, ini cuma sementara saja. Bila sudah punya uang, dia akan segera pindah. Mendengar itu, In-suk pun merasa sedih. Di dalam kamar, Juha merasa bersalah kenapa dia menyakiti hati ibunya. Esok pagi karena ibu harus kerja, Juha yang mengantar Jin-tae ke panti sosial. Setiap minggu, Jin-tae selalu berkunjung ke panti sosial untuk rehabilitasi. Pas baru naik bus, mendadak Jin-tae kebelet buang air besar. Setelah turun, Jin-tae yang sudah tidak tahan lagi langsung buka celana dan buang air di taman. Dengan panik, Juha berusaha menutupi, sayangnya ada petugas yang lewat. Mereka berdua pun kepergok dan dibawa ke kantor polisi. Malamnya ketika mereka pulang, In-suk terlihat khawatir menunggu di luar rumah. Waktu tahu mereka berdua habis dari kantor polisi, In-suk kaget dan memarahi Juha. Seharusnya seorang kakak bisa menjaga adiknya. Melihat ibu yang selama ini dia rindukan terlalu sayang ke Jin-tae, sampai marah-marah tanpa mau mendengar penjelasannya terlebih dahulu. Hati Juha terasa sangat sakit. Ia pun pergi dan meluapkan seluruh kesedihannya dengan menantang atlet MMA kemarin untuk tanding ulang. Di rumah, saat sedang menunggu Juha pulang, In-suk merenungi semua kesalahannya di masa lalu. Dulu, hampir setiap hari dia dipukuli mantan suaminya hingga suatu malam karena sudah tidak kuat. Sambil menangis, In-suk kabur dari rumah meninggalkan Juha kecil sendirian.
Di jalan, Insuk sangat depresi sampai ingin lompat dari jembatan. Beruntung ada seorang pria menahannya. Pria itulah yang menyelamatkan hidup Insuk dan akhirnya menjadi suami barunya atau ayah dari Jin-tae. Tengah malam, ketika pulang, Juha terlihat lega setelah melampiaskan perasaannya. Saat bertemu Jin-tae, Juha meminta maaf karena pernah memukulnya. Mulai sekarang, ia janji tidak akan memukul Jin-tae lagi. Karena belum ngantuk, mereka berdua lalu main PS bareng semalaman sampai ketiduran. Pagi hari saat baru pulang kerja shift malam, waktu melihat Juha dan Jin-tae tidur di depan TV, Insuk lega kedua putranya itu. Malam hari sebelum berangkat kerja, Insuk meminta Juha menemani Jin-tae ikut kompetisi piano tingkat nasional yang akan diadakan 3 minggu lagi. Insuk cerita selama 1 bulan ke depan, dia tidak bisa menemani Jin-tae latihan karena harus kerja malam. Jadi dia sangat berharap Juha yang menjaganya. Awalnya Juha tidak peduli, tapi karena melihat wajah ibu yang sangat khawatir, akhirnya dia pun mau. Setiap hari sepulang latihan MMA, Juha menemani Jin-tae latihan piano. Saat melihat adiknya latihan, Juha teringat bagaimana dulu ayahnya memaksanya untuk latihan MMA setiap hari. Dengan hati yang kesal, Juha menyuruh Jin-tae berhenti latihan. Tapi karena Jin-tae sangat senang bermain piano, dia menolak dan ngotot tetap latihan. Tusujung menyemangati Jin-tae agar menang lomba piano. Jin-tae senang dan berjanji akan berusaha keras. Di rumah, Juha mengeluarkan tabungan dari hasil kerjanya selama ini yang akan digunakan untuk membelikan piano. Sayangnya uang itu tidak cukup. Karena tahu Jin-tae sudah sangat ingin ikut lomba, Juha nekat bertanding dengan atlet MMA demi mendapatkan uang. Selama ini, dia sudah berusaha tidak mau kembali ke dunia kelam MMA. Tapi melihat adiknya yang jenius harus ikut lomba dengan keyboard yang rusak, dia pun merasa tidak tega. Di sanggar, Juha mengikuti kompetisi ilegal dengan hadiah 3 juta won. Karena selama ini Juha tidak pernah latihan, dia jadi bulan-bulanan dan dihajar habis-habisan oleh lawannya. Namun karena teringat adiknya, Juha terus bangkit dan memukul lawannya dengan penuh amarah. Waktu bangun dari pingsan dan sadar dia menang, Juha langsung lari pulang. Malam hari, saat ibu baru pulang kerja, dia kaget melihat Juha babak belur. Ketika tahu Juha mengikuti MMA, ibu langsung memarahinya. Juha langsung kemudian menunjukkan piano yang dibelinya. Dia beralasan ingin mengabulkan permintaan ibu. Meski tidak suka Juha harus bertarung MMA lagi, ibu tetap bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Seminggu kemudian, ketika perlombaan piano dimulai, Juha sangat khawatir karena Jin-tae tiba-tiba demam. Dia takut Jin-tae tidak bisa ikut. Dengan badan lemas dan wajah pucat, Jin-tae memaksakan diri tetap tampil di atas panggung. Ketika musik mulai dimainkan, seketika penonton terdiam melihat Jin-tae. Lagu yang dimainkan Jin-tae sangat merdu sampai membuat mereka terkagum-kagum. Karena dia adalah anak spesial, semua orang memberikan tepuk tangan meriah atas penampilan Jin-tae yang luar biasa. Melihat Jin-tae tersenyum di atas panggung, Juha dan Insuk sangat bahagia karena kedua putranya sukses di jalannya masing-masing.